Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana di Indonesia. Materi ini sangatlah penting karena Indonesia termasuk kawasan yang sering sekali terjadi bencana, terutama bencana gempa bumi dan bencana gunung meletus. Di sini kita bisa melihat indeks resiko bencana Indonesia tahun 2019. Ada 295 titik rawan gempa, ada 127 gunung api yang aktif, dan yang paling banyak itu untuk daerah bencana banjir. Ada 315 kabupaten dan kota yang rawan. Definisi dan jenis bencana. Definisinya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini menurut UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jenis bencana dibagi menjadi 3, ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa bencana itu pasti ada korban jiwa, atau ada kerusakan lingkungan, harta benda, atau dampak psikologis. Nah, sehingga apabila di suatu daerah terdapat gempa bumi, namun tidak ada manusia atau korban jiwa atau korban harta, maka hal tersebut bukan dinamakan bencana, melainkan hanya disebut fenomena alam saja. Nah, bencana alam dibagi menjadi 2, ada bencana geologi, ada bencana hidrometeorologi. Bencana geologi dibagi menjadi bencana gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, tanah longsor. Bencana hidrometeorologi dibagi menjadi banjir, angin puting beliung, kekeringan, bencana ekstraterestrial. Bencana non-alam, wabah penyakit, epidemi, dan pandemi, kegagalan teknologi. Wabah penyakit contohnya seperti kolera, lepra, DBD, flu burung, dan yang terbaru saat ini adalah corona. Kegagalan teknologi seperti kesalahan desain dan pengoperasian, kelalaian, kesengajaan manusia. Bencana sosial dibagi menjadi 2, konflik sosial dan teror. Pihak yang terlibat, fungsinya, posisi seseorang dalam organisasi, sumbernya, dampak yang ditimbulkan, dan bentuknya. Kemudian teror contohnya pengeboman. Nah, ini adalah peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Apabila kita lihat di sini ada yang warnanya merah, ini menunjukkan adanya cincin api dunia atau ring of fire, yang berarti banyak sekali gunung api yang muncul di daerah tersebut, karena ini merupakan zona subduction atau zona tumbukan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Hindia Australia dan lempeng Pasifik. Nah, tsunami contohnya, tsunami mulai dari tsunami Aceh, tsunami di daerah Riau, di daerah Padang, kemudian daerah Krakatau, kemudian ke daerah Banten, kemudian ke daerah Pangandaran, kemudian Jogja, Bali, kemudian ke NTB, kemudian di daerah Wasior, Papua Barat, kemudian di daerah Sulawesi, di Maluku. Itu daerah-daerah yang sering sekali terjadi subduction atau gempa bumi di dasar laut, sehingga berpotensi menimbulkan tsunami. Baik, mengapa Indonesia rawan gempa? Yang pertama karena dibagi menjadi 2, yaitu ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik itu karena Indonesia berada di zona pertemuan lempeng tektonik antara Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian gempa vulkaniknya merupakan pertemuan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, sehingga memiliki rangkaian gunung api aktif mulai dari timur sampai dengan barat. Nah, ini adalah sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Indonesia termasuk ke dalam pertemuan sirkum Pasifik. Lanjut.
Nah, di sini Indonesia adalah pertemuan antara zona subduksi lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, berada di tepat sebelah barat Sumatera dan di sebelah selatan Pulau Jawa, di sebelah selatan Bali, NTB, NTT, di sebelah timur dan selatan Maluku, dan di sebelah barat Papua Barat, dan di sebelah utara Pulau Sulawesi. Di sini daerah-daerah yang sangat rawan untuk terjadinya gempa, terutama di gempa dasar laut. Ada satu pulau yang cukup aman, yaitu satu pulau ini dinamakan Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, yang tidak terkena zona subduction. Namun Kalimantan ini merupakan gunung api purba dulunya, sehingga sudah tidak aktif lagi, sehingga banyak sekali material-material gunung yang sudah terangkat ke dasar permukaan bumi, sehingga intan itu mudah ditemui di sana. Apabila di daerah Jawa, daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi itu intannya masih di dalam perut gunung. Nah, bagaimana cara mengukur kekuatan gempa? Yang pertama itu diukur menggunakan seismograf, yaitu alat untuk mencatat gempa, dengan skala yang dinamakan dengan skala Richter, dan menggunakan satuan momen magnitude. Selain besarnya kekuatan gempa, tingkat kedalaman gempa atau hypocentrum juga berpengaruh terhadap daya rusak suatu gempa. Nah, ini adalah cara kerja seismograf. Jadi seperti mencatat getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi dan di dalam atau di dasar bumi. Skala Richter yang kita ketahui itu mulai dari 2 sampai dengan 10 skala Richter. Yang paling dahsyat itu sampai saat ini adalah gempa di Aceh. Untuk Indonesia yaitu 9,2 skala Richter, sampai bisa menghancurkan bangunan dengan radius ribuan kilometer. Untuk gempa saat ini pun mungkin ada, namun kekuatannya kecil, sekitar 2 ke bawah. Kemudian ada juga yang 3, itu terasa tapi tidak menimbulkan kerusakan. Yang 5 itu menimbulkan kerusakan besar pada bangunan dengan kualitas konstruksi yang buruk, tapi kerusakan pada radius 160 km. Yang 7 sampai 7,9 kerusakan lebih serius dengan radius lebih luas. 8 sampai 89 kerusakan dengan radius ratusan kilometer. Yang 10 ini untuk yang mungkin kiamat ya, belum pernah terekam sampai saat ini. Kita lanjut. Skala Richter yang menimbulkan tsunami itu biasanya berkekuatan 6,5 skala Richter dan berpola sesar naik atau sesar turun, dan berpusat di tengah laut dengan kedalaman yang cukup dangkal, 0 sampai 30 kilo. Bisa jadi dengan kekuatan 7 atau 7,5 di dasar laut, tapi tidak menimbulkan tsunami, mungkin karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, kemudian untuk caranya, bagaimana cara menanggulangi bencana gempa bumi? Yang perlu dipahami adalah mitigasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sebelum gempa, saat gempa, dan sesudah gempa. Yang harus disiapkan adalah yang pertama, pahami apakah daerah tempat tinggal kita merupakan daerah rawan bencana gempa bumi. Itu bisa kita lihat di peta kerawanan gempa bumi yang dikeluarkan oleh BPBD setempat. Bisa dilihat di Google, atau riwayat gempa sebelumnya apakah sering terjadi di daerah kita tinggal. Yang kedua, seandainya tinggal di daerah rawan gempa, alangkah bijaksananya jika membuat konstruksi bangunan rumah ataupun perkantoran yang tahan gempa. Mungkin ada contoh yang bagus ya, bangunan-bangunan yang tradisional zaman dahulu seperti rumah panggung. Itu rumah panggung cukup kuat ketika menghadapi gempa bumi karena konstruksinya yang seperti panggung, sehingga pada saat gempa itu bangunannya mengikuti alunan irama gempa. Ada juga di daerah Setiabudi di kampus UPI itu ada bangunan yang namanya JICA atau JICA yang dibuat oleh konstruksi berasal dari Jepang. Bangunannya itu akan bergoyang atau bisa mengikuti alunan irama gempa, getaran-getarannya itu.
sehingga ketika gempa tidak ada struktur bangunan yang rusak. Kemudian yang ketiga, kenali berbagai langkah yang dapat dilakukan pada saat terjadi gempa. Dilihat dari posisi atau tempat kita berada pada saat terjadi gempa. Jadi kita akan melakukan simulasi mungkin ketika gempa itu kemana arah keluar pintunya ketika panik, supaya langsung kita bisa responsif menuju tempat yang aman. Yang keempat, memantau perkembangan gempa melalui sumber yang dapat dipercaya seperti BMKG, BNPB, atau BPBD, dan sumber terpercaya lainnya. Nah, ini adalah contoh di mana kita pada saat terjadi gempa, misalkan di dalam rumah atau di kelas. Ketika di dalam rumah, mungkin ketika gempa kita bisa melindungi yang pertama adalah kepala dulu. Jangan sampai cedera, supaya kita bisa berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri dengan luasa. Setelah aman, mungkin langsung keluar dari rumah, namun tidak dengan keadaan tergesa-gesa atau panik. Cari daerah yang lapang. Ketika di kelas pun sama, pertama harus melindungi diri dulu. Apabila di kelas itu ada meja yang bisa menjadikan tempat untuk berlindung, maka bersembunyi dulu di bawah meja, baru sampai gempanya selesai kita bisa keluar kelas dengan tidak panik. Kemudian di dalam gedung atau ruangan umum, di dalam lift. Nah, apabila di dalam gedung, kita tidak boleh menggunakan lift pada saat gempa. Atau eskalator pun ketika di mall kita tidak boleh menggunakannya pada saat gempa. Apabila di dalam kendaraan juga kita harus menepi dulu, supaya barangkali ada retakan-retakan di jalan, itu kita bisa terhindar. Kemudian dalam kereta api, di gunung, di pantai, terutama di pantai ini yang sangat berpotensi tsunami, maka harus menjauhi daerah pantai, pergi sejauh mungkin. Baik, lanjut. Ini adalah peta persebaran dan tingkat risiko bencana gunung api di Indonesia. Kita tinggal di daerah Jawa Barat saat ini dengan potensi yang sangat tinggi bencana gunung apinya. Tinggal di kota Bandung, yang paling rawan saat ini adalah Gunung Tangkuban Perahu. Sempat jadi erupsi, namun tertunda lagi untuk pengeluaran tenaga endogennya. Yang ini sangat rawan sekali ya apabila tenaga tersebut terakumulasi sampai berpuluh-puluh tahun. Maka diperlukanlah mitigasi bencana bagi masyarakat penanggulangannya sebelum, saat, dan sesudah. Oke, anak-anak mungkin sampai bencana gempa dulu ya. Ini untuk gunung api, kita bisa lanjut di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sehat selalu.